Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, kesehatan dan dorongan iman sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah-ibadah amalia Ramadan dan ibadah fardu. InsyaAllah pada malam hari ini saya diamanahi tugas untuk memberikan ceramah yang berjudul pentingnya salat tarawih. Salat tarawih adalah salat khusus di bulan Ramadan. Kalau salat witir itu salat yang dilakukan tiap malam, biar bukan Ramadan. Berapa jumlahnya? Paling banyak 11 rakaat kalau witir. Yang kita lakukan rata-rata 3. Tapi kalau kita sendiri terserah, paling kurang 1, paling banyak 11. Kalau salat tarawih, tidak ada salat tarawih di luar bulan Ramadan. Pastikan tarawih berada di bulan Ramadan. Perlu kita pahami bahwa ada orang yang tidak mau tarawih. Ada umat Islam bahkan membid'ahkan itu tarawih. Saya pernah ketemu salah satu golongan dalam Islam. Saya bersama-sama beliau buka puasa, berbincang-bincang. Setelah tiba salat Isya, ayo kita tarawih. Bila mohon maaf, saya tidak tarawih. Kenapa tidak tarawih, Pak? Bilang saya hanya salat lail. Nah, ternyata setelah ditelusuri ini yang namanya tarawih, memang tidak ada istilah tarawih di masa Rasulullah. Jadi kalau kita memang berdebat, kalau mengatakan tidak ada tarawih di masa Rasulullah, memang tidak ada istilah, tidak ada. Tapi salat tarawih ada. Berlanjut di masa Abu Bakar belum ada namanya istilah salat tarawih. Walaupun Nabi melakukan tarawih salat pada tahun kedua Hijriah, Nabi itu tidak pernah tarawih di Mekah. Nanti setelah hijrah di Madinah 2 tahun baru ada kewajiban puasa, juga ada tarawih dilakukan Nabi. Tapi bukan istilahnya tarawih. Tapi salat yang dilakukan Nabi itu adalah itu yang berlanjut menjadi tarawih. Pada waktu itu Rasulullah sangat bergembira, sangat gembira, dengan penuh semangat. Allah memberikan kepada Rasulullah dan umatnya satu kesempatan untuk beribadah yang cukup dahsyat pahalanya. Ini kan kedatangan bulan Ramadan istimewa bagi kita ini. Semakin banyak orang tidak memanfaatkan. Nabi mengatakan tuba liman adraka Ramadan. Alangkah bahagianya orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan, beramal di dalamnya dan diampuni dosanya. Sangat bahagia menurut Rasulullah. Tapi sebaliknya, wailun, celakalah bagi orang-orang liman adraka Ramadan, yang mendapatkan bulan Ramadan sampai habis bulan Ramadan tidak diampuni dosanya. Ternyata ini bulan Ramadan anu cacak wali.
Betul macam Cak Wali, ada plus minusnya. Kalau kita melakukan ibadah tubah, alangkah bahagia. Tapi kalau tidak, wail, celaka kita. Kenapa celaka? Karena memang bulan Ramadan, Allah mendatangkan bulan Ramadan khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Untuk apa itu? Liar muduz zunub. Bulan Ramadan didatangkan oleh Allah kepada Nabi dan umatnya sebagai rahmat untuk menghancurkan dosa-dosa umat manusia. Makanya celakalah bagi orang yang dapat Ramadan, hidup di Ramadan, tidak melakukan ibadah, habis Ramadan tidak diampuni dosanya. Nauzubillah. Perlu taubat itu. Perlu taubat. Saya kembali ke tarawih. Rasulullah pada malam awal dia melakukan salat lebih awal dari yang biasa dilakukan Nabi. Nabi senantiasa salat, tidak pernah lepas dari salat tahajudnya Nabi. Setelah pada waktu itu Nabi salat, Nabi tidak bilang-bilang. Sahabat lihat, ada salat dilakukan Rasulullah. Setelah itu, setelah salat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, salat apa yang kita lakukan? Nabi mengatakan, Qiyamul Ramadan. Nah, inilah istilah Qiyamul Ramadan, bukan tarawih. Tapi Qiyamul Ramadan itu adalah salat dilakukan pada malam-malam Ramadan Nabi. Cuma istilahnya pada waktu Nabi mengatakan Qiyamul Ramadan. Besok-besoknya sahabat saling membisik, ada salat dilakukan Rasulullah. Qiyamul Ramadan, berdatangan orang. Belum banyak, masih terbatas. Berdatangan orang-orang di masjid, salat. Ada juga belum paham bagaimana salat, makanya ada yang salat sendiri-sendiri. Setelah malam ketiga, malam keempat, makin ramai dibicarakan di masyarakat, katakan ada salat dilakukan Rasulullah Qiyamul Lail, full masjid. Celeng-celeng Nabi tak, banyak sekali masyarakat umatku yang datang. Kan rumahnya Nabi kan di samping saja. Pada si samping masih masuk boleh bolana Nabi tak langsung di Raudah, udah. Setelah melihat banyak orang, Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar salat. Jadi orang masing-masing salat mandiri-mandiri. Setelah itu besoknya ditanya, ya Rasulullah, kenapa tidak keluar kita di malam? Makanya Nabi tak, ana a'lamu, saya tahu apa yang kamu lakukan. Saya lihat kamu apa yang kamu lakukan. Inni khasyitu, saya khawatir kalau saya keluar memimpin kamu salat, Allah mempardukan salat ini. Itu bahasa Nabi tak. Mesugaka mas sempajan dengan penuh semangat full masjid seperti salat Jumat. Maka dia Nabi tak nak perlu gai pong Allah Ta'ala sempajangi mandasan itu tahu sisa. Setelah itu masalah melebingki hadir, maka setelah itu mengatakan silahkan salat masing-masing. Jadi tidak pernah ada salat berjamaah tarawih begini di masa Nabi. Itulah orang mengatakan bid'ah. Bukan bid'ah, Nabi katakan silakan salat. Cuma Nabi tidak mau kalau tidak dipimpin oleh Rasulullah, karena siapa tahu dah perluangi pengetahuan, karena pada masa-masa itu kan masa wahyu turun. Ya maka kau ada masalah. Maka kaki aja nak pada itu berjamaah nasa bangkai wahyu, tidak ada bisa karena wahyu. Wahyu itu harus khusus untuk Nabi. Alasanmu begitu. Kalau orang kata aja betul tarawih nasa itu pada waktu itu karena memang masa hukum dan wahyu akan turun. Inilah masalah melebingki hadir yang menjadi perselisihan paham. Berapa rakaat sebenarnya itu salat tarawih? Ada yang melakukan 8 tambah 3, ada 20, ada 36, ada 40, ada lebih. Karena orang-orang tidak masing-masing melakukannya. Karena Nabi tidak mau kalau salat ini diperdukan. Kapan salat ini diperdukan? Setelah Rasulullah meninggal, diganti oleh sahabat Abu Bakar 2 tahun lamanya memimpin khalifah. Kemudian setelah itu diganti lagi Umar. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, baru salat tarawih dilakukan berjamaah.
Nah, ini mengatakan mungkin itu alasannya orang mengatakan saya tidak tarawih karena tidak di masa Nabi. Iya, tapi asal salat itu juga dari Nabi, dan ada hadis yang perlu diperpegangi. Ada hadis sahih mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, addu alaikum bin nawajid. Nah, ini adalah penetapan hukum. Alaikum bisunnati, atas mula sunnahku, wa sunnatul khulafair rasyidin, dan sunnah khulafaur rasyidin. Apa khulafaur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini dapat jaminan dari Rasulullah. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Addu alaikum, gigitlah dengan gigi rahang. Artinya akatan dimasai. Jaminan dari Rasulullah bahwa sunnah khalifah bisa diikuti. Ada juga hadis yang mengatakan, khairul kuruni karni summa talawnahum summa talawnahum. Sebab baik masa menurut Rasulullah, masanya Rasulullah, summa talawnahum, kemudian masa berikutnya, summa talawnahum, kemudian masa berikutnya. Berarti masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in. Masih tabi'in masih bisa diperpegangi, dekat dengan Rasulullah. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi jangan kata nih sahabat Miroy, sahabat juga itu adalah kulus sahabat adula. Sahabat itu adalah orang-orang terpercaya, apalagi masih ketemu dengan Rasulullah, dan tidak ada waktu itu yang kritik. Kenapa Umar melakukan sholat tarawih berjamaah? Tidak ada. Ulama pada waktu itu masih ada yang bertemu langsung dengan Rasulullah, masih banyak sekali. Nah, inilah awal tarawih. Tarawih artinya tarawih itu adalah berangin-angin, berkipas-kipas begini. Dulu di masa khalifah itu kalau orang bertarawih panjang bacaannya imam. Panjang bacaan imam sehingga makmum capek juga. Narikun adapin yang parakaat makmum parakaat iya rotomoto loni okoro birina tembo birina padindring sandre loni okoro birina tiang sandre. Begini modelnya, kipas-kipas. Sudah salat kipas-kipas namanya tarawih. Mas sempajama kipas-kipas, bukan salat sambil kipas, bukan. Setelah 4 rakaat capek lalu kipas-kipas, timbul istilah tarawih. Salat dengan tarawih. Boleh minum, boleh makan kurma silakan. Orang muda-muda pada waktu itu di Mekah, kalau sudah 4 rakaat, anak muda itu keliling di Ka'bah tawaf. Setiap empat kali anak muda itu keliling, ya otomatis mondor sama dodon nih. Itulah sebabnya sehingga pada waktu Khalifah Utsman bin Affan nampak genai 36 rakaat itu tarawih. Karena mengatakan di Madinah tidak ada Ka'bah. Kita tidak mau kalah dengan orang-orang Mekah. Nasilai Pangluta Utsman dengan setiap tawaf 4 rakaat. Menjadilah rakaatnya 36 di masa Utsman bin Affan. Jadi tarawih itu tidak sepakat juga bilang 20. Banyak pendapat di masa Rasulullah, karena memang orang melakukan sesuai dengan kemampuannya. Jadi beda kita sekarang kan beda. Ya ini kan nariko mapas sempadang imang inadapi ni dua ayat atau ayat manoko lagi minta tu pa imang. Dulu lama itu orang tarawih. Sekarang itu rata-rata di Mesir menurut informasi bahwa rata-rata yang 1 juz 1 malam itu biasa. Ada yang 5 juz 1 malam. Nah, itu. Tapi saya pernah dapat di Pinrang ini. Di Pinrang ada salah satu masjid di Dua Panua, 1 malam 1 juz, 1 malam 1 juz. Telepon Pak Imam, apa lagi? Maka dadek, kenapa cara tegokir kan? Mak baca kak. Pokoknya 1 halaman 1 baris, 1 halaman 1 rakaat, 2 halaman, kalau 10 mana na timpa sih, napa na pija, napa na jepit. Karena kalau tidak na jepit, nale angin lenyai baca napa imam. Nasa batanya apa lah, ya po mata aman. Ternyata bisa, dan masyarakat mau. Rata-rata lewat jalan. Saya waktu itu hadir karena tim
Lewat jam 10 baru selesai. Lah itu semangat nah. Baca mana ternyata dibuka dalam fikih, apakah imam bisa baca Al-Quran sementara salat? Kalau salat sunat bisa. Salat fardu tidak. Nah, salat fardu tidak boleh imam melihat Al-Quran. Tapi kalau sunat boleh-boleh saja. Bapak dan Ibu berbahagia. Saya kembali ke apa kekuatannya salat tarawih. Ada hadis yang biasa kita dengar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama dengan hadis man shoma, cuma beda shoma dan qama. Shoma itu adalah berpuasa, ibadah dilakukan di siang hari. Qama ibadah dilakukan di malam hari. Salat mana yang dimaksud adalah qiyamul lail. Orang-orang itu memang banyak masjid di daerah Saudi, di daerah Mesir. Salatnya orang itu memang nyambut dengan sahur. Nakat temitoh, salatnya, salat tarawihnya nyambut dengan sahur. Dan juga memang belajar. Coba tanya-tanya ke orang-orang yang dari Mesir sekolah. Banyak masjid itu tarawihnya sambung dengan sahur. Nah, macam mana roti mina TV. Ya apa ini kan engka kaju, engka bale, engka sambala, mega rupana yanre, ya apa ini kan roti mi. Manji namanya perikantum jadi to. Jadi mangalena sebab roti mi yanre na. Nah, Bapak Ibu berbahagia, apa kekuatannya ini salat tarawih? Man qama Ramadan, siapa yang melakukan qama Ramadan? Salat tarawih dimasuk salat malam. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang lalu. Ini jaminan Nabi nih. Siapa yang salat qiyam Ramadan, melakukan qiyam Ramadan, diampuni dosanya yang lalu. Sama saja barang siapa yang berpuasa dengan iman wahtisaban, iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang lalu. Kan biasa puasa Asyura kan? Jaro nariko mabubur lima kundaya sebelum Haram. Kan ada hadis Nabi, siapa yang berpuasa Asyura itu diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Biasa toki puasa Arafah. Kalau 10 Zulhijjah 9-10. Siapa yang melakukan puasa Arafah yukaffiru sanataini, diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun ke depan. Itu kan jaminan dari Nabi. Kalau ini barang siapa yang puasa dengan iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang lalu. Sama saja siapa yang melakukan salat qiyam Ramadan, diampuni dosanya yang lalu. Tidak ada batasannya, si tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak ada batasannya. Syaga palitana, syaga paligana, ya dampak dosa tak terserah kekuatan salat kita. Nariko makasingi sempajata megatoi dosa nasu. Karena tujuannya itu amal ibadah, drecing adalah menghapus dosa-dosa. Ya benar ko sembarang tapi kau kumat tarawih tahu degaga gunana nasabang katu hadis Nabi tamakada kam min qaimin, berapa banyak orang yang melakukan salat laisa lahu min qiyamihi illa ta'ba, degaga nalolongar sempajana sagadina madodomi capek. Kenapa capek? Macule-cule dia makan niat nalomat tarawih. Betul tarawih itu adalah salat sunnah, tapi jangan anda katakan sunnah mi. Nabi itu melakukan dengan penuh kegembiraan, kan mengatakan ini kesempatan untuk diampuni dosa. Mungkin inilah saja yang sampai kesampaikan karena waktu terbatas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan hidayah kepada kita semua. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.